Salam kenal, gue Yas Lawrence. As of today, 218.212.780 streams untuk To The Bone, 5.058.564 pendengar bulanan hanya di Spotify, 1 juta followers di Instagram. We are talking millions. Wow. A lot of pressure, isn't it? Millions, Pam. Yes. What does this mean to you? It means that I grow alright. Karena Alright. gaji gue sebagai desainer dulu awal 4,5 juta, sekarang monthly 5 juta. So that's bisa gini lah. Yeah. Who gives you the pat on the back? Yang good job, buddy. Yang paling sering mungkin nyokap kali ya. Cuma kayaknya dia memang she's a apa ya bilangnya, long game player gitu loh. Jadi dia setiap achievement dia selalu kayak ya tapi kamu belum ini. Ya. Nah, jadi kayak it keeps me going. Keeps you grounded ya. Oh yes. Nyokap psikolog. Permasalahan mental hilangkah karena nyokap psikolog? Kayaknya nambah deh. Karena kan gue nggak mau SMA kan dulu. I decided to not to go to school karena gue pikir waktunya bisa dipakai lebih banyak untuk belajar musik. Terus end up she quit her job. Terus dudukin gue selama 3 tahun dan estafetkan segala informasi dan ilmu yang dia tahu tentang manusia dan hidup. Jadi with all that much of theories in my head and informations dan ilmu, gue jadi semakin pusing gitu kali. Kayak mana ya? Maksudnya yang ini gimana, yang itu gimana ya gitu. Bokap pekerjaan di belakang panggung. Bokap orang belakang panggung. He likes to travel. He's a very honest man. Honesty over anything. Yeah. Currency dia honesty. Kayaknya itu nurun ke gue deh. Dia jadi kayak yang penting gue jalan-jalan ketemu orang yang real, have a real conversation, having a real connection, then I'm alright. Yeah. Dia yang penting kerjaannya dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Jakarta, lo nggak lahir di Jakarta? Betul? Jakarta. Lo lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Besar di Jakarta. Ketika lo besar di sebuah daerah yang bukan Jakarta, mungkin referensi lo adalah Jakarta, ya kan? Yes. Ketika lo lahir di Jakarta, referensi lo Jakarta agak sulit karena you know the truth. Yes, betul. Seberapa keras kota ini, seberapa sulit gitu. I know millions of people every year come here untuk nyari nafkah apa segala macam. Nggak semudah itu buat lo, reguleran dari kafe yang kecil hingga kafe yang besar namun tetap tidak dibayar gitu. Jalan lo sebagai musisi mudahkah selama ini? Mungkin kalau gue nggak cinta akan sulit ya jadinya. Tapi karena memang gue orang yang suka belajar gitu dan nggak bisa dikasih tahu, jadi gue kadang harus nyobain, salah, mentok, oh iya bener. Terus kayak oh iya bener ya kemarin bokap bilang gini. Yeah. Lo keras kepala ya, Pam? Banget. Aries kan? Aries. Kalau gue ngeliat karya, semua lo pegang. You don't trust nobody. Sebenarnya, well it appears that way, tapi sebetulnya awalnya karena gak punya pilihan lain dan it felt like this is the only chance. If I failed, you're the only one to blame. Yes, kayak I was 24. Bokap gue bilang kayak lu nggak bisa desain musik videografi gitu. You have to choose, kalau nggak lu nggak akan jadi apa-apa gitu. Lu akan setengah-setengah di mana-mana. Terus nih kayak 2 hari pikirin, terus gue kayak musik aja deh. Gut feelings kan, musik. Terus I had couple sets of songs at the time yang bisa jadi album gitu, end up jadi 16 lagu. Tadinya gue pikir gue akan pisah untuk album kedua, ketiga, cuma gue pikir kayaknya dengan album ini bisa jadi vehicle gue untuk grow. This is Walk the Talk dulu. Jadi kayak ya udah deh sikat aja gitu. Terus all the sources yang gue punya gue maksimalkan. Karena gak punya duit, jadi memang terpaksa untuk harus semuanya sendiri. And then it appears kayak wah gila semuanya dia sendiri, padahal kayak
kalau misalnya saat itu ada yang bantuin, kayaknya nggak akan jadi sendiri juga. Tapi you don't have any money. Tell me about not having money. What do you mean by no money? Gue cukup beruntung untuk belajar the value of money since early days ketika gue kecil, karena hidup gue terbiasa nabung mau beli motor sendiri, terus tiba-tiba abang gue nikah gitu. Apa urusan emang lo? Yuk digadein motornya. Ada gitu-gitunya. Yeah. Udah nabung banyak, pengen beli iPhone misalnya. Benerin mobil, gue spion ketabrak truk gitu-gitu lah. Yeah. Kayak gue jadi belajar dari kecil bahwa ternyata ya itu titipan aja. Kadang yang kita pikir kita butuh duit, padahal nggak, makan bisa-bisa aja kok. But you have a beautiful house. Now, Yes. yeah. If you look at your house dulu gitu dibandingin sekarang, Pam. Mungkin I'm lucky enough juga, nyokap gue dan bokap gue, karena yang gue tahu, yang mereka ceritain ke gue, salah satu prinsip mereka mau menikah, jangan ngontrak gitu. Nyokap gue kayak, lu menikahin gue, lu jangan ngontrak ya gitu. Terus bokap akhirnya beli rumah. It's a rumah gedong gitu loh kalau nyokap bokap gue, yang kayak a lot of spaces, terserah anaknya mau ngapain gitu. Terus sekarang gue, karena gue sudah lebih tahu yang apa yang gue butuhkan, jadi gue cari dan agak desain dikit rumahnya yang open space gitu. Karena ternyata pulang, kan kerjaan gue soalnya kan setiap 3 detik ketemu orang baru, harus ingat namanya. Yang gitu-gitu. Jadi pas pulang, ketika space-nya besar, gue ngerasa wah, nggak apa-apa untuk diem bengong gitu. Lalu di rumah gue, it's very quiet juga kan, Tangerang. I like it. Happy as a kid? Define happy gimana tuh? No abuse. You weren't bullied. Oh, bullied for sure. Were you happy then? Or you didn't know it was bully? Yang gue tangkap dulu kayak, oh iya, ternyata dengan menjadi berbeda itu sulit diterima ya di society gitu. Yang bikin lo beda apa, Pam? Nggak tahu ya, kan gue orang yang apa yang ngomongnya ya, bokap gue tuh he's very logical, jadi dia ngajarin gue dari kecil kayak, kamu harus mengerti esensinya, harus peka jadi orang. Ada orang ngangkat galon ya jangan diem aja gitu. Terus setiap hari tuh kamu harus tanya, belajar apa hari ini. Setiap kejadian tuh dia selalu encourage gue untuk berpikir, kira-kira hidup nih mau ngasih tahu lo apa gitu. And then nyokap she's a very textbook person. Jadi dia kayak, gini loh teorinya nak, ini loh kalau dalam kehidupan tuh gini loh, kalau Quran tuh gini gitu. Jadi satu sisi gue dapet teorinya, satu sisi gue tahu praktikalnya gitu loh. Jadi kayak dari kecil memang sudah ada relnya gitu. Gue merasa ada map yang diinstal oleh orang tua gue. Jadi dan ternyata turns out nggak semua orang beruntung dapat itu gitu kan di luar sana. Dan ketika gue apply that map yang diinstal bokap nyokap, people find it odd. Terus kayak sesuatu yang breaking the pattern biasanya sangat apa namanya tuh, dilihat berbeda. Iya, pop up banget kan. Kayak yang lain kuning kok lu hitam sendiri gitu. Mungkin itu yang membuat mereka kayak, lu kok gitu sih, kenapa sih? So were you angry as a kid berarti? Gue mendem banyak, iya sih. Karena nyokap bokap pun ketika gue kecil kan jarang di rumah. He would be on tour, my dad. Nyokap pun jalan-jalan kan dia. Kakak 2? Sekolah. Pulang sore. Gue kadang main sepatu roda aja sendiri sambil makan telur dadar sama kecap. Masakan mbak atau? Iya, masakan mbak. Sudah gitu aja. Gue kadang probably the happiest day yang
I can call it happy ketika gue bisa ikut nganterin nyokap ke kantor gitu, so I get to talk a bit more. Yang gitu-gitu loh gue. Talk a bit more with her maksudnya. Walaupun dia akan ya udah ketika udah di kantor kan dia dengan kerjaannya, gue paling main di koperasi ngambilin coklat apa gitu. Yeah. Perkenalan musik? Kayaknya it started karena gue half deaf deh. If I weren't born sick, kayaknya gue nggak main musik karena nyokap kan berpikir ini lu half deaf, jadi gue perkenalkan dengan drum. It's so loud and it probably mentally membuat gue merasa nggak terlalu beda gitu. Drum set atau tam-tam? Drum set. Drum set ya. Bosen banget gue dulu tuh. Kalau referensi musik? Referensi musik awal tuh bokap gue tuh sering banget kasih tahu gue Meggy Z, Ebit G.Ade gitu-gitu. Terus ketika udah mulai besar baru dia kasih Beatles. Terus gue dikenalin sama Mas Hari Budiman. Mas Hari Budiman ini produsernya Elemen Tangga, GAC dulu dan ada. Terus gue berguru dengan dia, mulai tuh Incubus, Radiohead. Cuma pas Beatles sih gue berhenti di situ. Pas tahu Beatles kayak enak ya jadi mereka ya. Tiap hari cuma nulis lagu, nyanyi, keluar, kaya. Udah selesai, besok nulis lagu. Itu alasan kenapa lu jatuh cinta sama Liverpool? Secara kotak bukan secara olahraga. Gue MU gue. Iya, sorry. Lu kan MU kan, tapi you love Liverpool as in the band itself. Kayaknya gue kalau kota lebih ke Brighton kali ya, karena harsh. Maybe, atau Blackpool kan si Lennon grow up di sana, jadi kayak gue pengen tahu kalau gedenya gitu kecilnya gimana kan, karena geografis menentukan sekali. Yeah. And that's why you know that music shaped you as well. The Beatles. Oh iya dong, always my vehicle. But 2012 lo rekaman di Anjingin tuh. Iya bang. Zaman itu kan zamannya keras ya. Yang lo rekam apa emang? Dulu sama band gue, kita vokalis gue keluar, Eda. Oh iya Eda. Potenzio ya. Eda cabut, sama satu lagi ada namanya sorry Potenzio atau Potenzio. Oil itu dulu, zaman dulu. Sebelum masih kecil, SD. Terus Potenzio vokalisnya cabut, terus kita akhirnya berempat doang. Tadi berenam, 2 cabut, berempat, terus kita home pimp aja siapa yang mau jadi vokalis. Kedapetan gue. Terus pas banget ada Beatles Night gignya. Ya udah deh, sikat. Tapi berlanjut setelah itu. Terus gue mencoba untuk kayak ayo deh terus gitu. Akhirnya gue ke studio Mas Hari Budiman itu. Terus berproses belajar bikin lagu, bikin ngoprek, bikin aransemen, belajar nyanyi. Sementara beliau kan bukan vokalis, jadi dia bukan tipe yang bisa ngasih tahu gini loh way outnya, solusinya gini kalau lu mau nada panjang lu bener gitu. Dia cuma bisa bilang nggak enak, latihan lagi, jangan habis ngabisin listrik gue gitu. Menerima kah? Oh iya dong, gue sadar betul bahwa dunia keras, jadi memang I think kalau gue nggak digituin mental gue nggak jadi sekarang. Gue pasti kenapa memang banyak hujatan di luar sana, Bam? Satu itu, kedua kerja di dunia musik kan lo harus disiplin karena lo nggak punya bos kan, apalagi kalau gue kayak gue gini, label pun sendiri, apa sendiri. I am my own boss jadinya kalau misalnya gue nggak disiplin untuk kayak misalnya sekarang lu bilang udah Talking Millions and all that, masih nggak gue latihan, masih nggak gue nulis gitu. Kalau gue nggak punya mental itu kayaknya berhenti di To The Bone. Semoga nggak ya. Aneh kayu. Nggak ada kayu. Nggak ada ini kayu. Tapi I do agree you are your own boss, especially di music industry. Gitu. Yes. And you have to be grounded. Betul. You have to listen more than you talk. Ya kan? Betul di bang. dunia musik. Tapi in life you always have your own boss. My boss, for example, is my father gitu. Yes. He passed away years ago. Cuman you still ada perasaan takut yang kayak segan ya. Yeah. Who's your boss? Bokap sih masih. Sama Nabi ya kan.
Iya. Ada banyak yang mana? Yang terakhir dong. Yang terakhir. Iya. Okay, so if that's the case gitu, if we're talking about music, Pam, we talk about from one album to the other. Ya kan? Yes. We see from Walk Talk, terus Flying Solo, and then Flying Solo you did a tour. Yes. First time. It wasn't just a normal tour. Iya. Gak rusuh. Talk to me about that. Itu dalam waktu 1 tahun, Pam. 1 tahun. Jadi memang gue dari sebenarnya ini kan hasil riset gue kuliah kan. Gue riset bagaimana iPod merubah industri musik karena base semua uangnya industri musik dipegang oleh company teknologi saat itu, Apple kan. Yeah. Terus gue kayak kok bisa ya. Akhirnya gue riset tentang itu, and then finding out a lot of things, informations about the industry di luar maupun di sini gitu. Ternyata memang yang kejadian di luar 2 tahun lalu di sini baru kejadian hari ini gitu. Jadi ada contekannya. Jadi ada kayak oke. Jadi gue hasil risetnya salah satunya adalah tadi apa pertanyaannya? Tour. Oh, tour. Oke. Hasil risetnya adalah salah satunya social media akan sangat menjadi besar, which akan mengeliminasi nilai-nilai dan esensi-esensi the artist itself. Seniman tuh jadi value-nya, karena kalau seniman kan pemikirannya maksimal gitu ya, kayak nggak pernah cukup gitu. Sementara with social media it's very quick, it's very rapid. You have to, kalau lo nggak keluarin sesuatu, you're an old news. But it's not your job. Tapi kalau seniman nggak bisa digituin gitu. Makanya jadi gimana ya caranya gitu. Terus gue riset lagi, ternyata dulu dan sampai hari ini tuh banyak sekali yang melakukan itu setiap album. And one of them ya Beatles. Beatles kan 10 tahun, 14 album, 12 studio album, 2 lagi kompilasi gitu. Cuma dulu Beatles ketolong karena dia berhenti manggung. Jadi emang gak ada kerjaan lain selain nulis lagu dan rekaman. Terus I ask myself, bisa gak Pam kayak gitu di dunia modern sekarang? Cause that's the industry gitu. Lu bisa adaptasi gak terhadap pace-nya? Kalau orang mikir bahwa setahun Pamungkas itulah dia maunya, bukan sebenarnya, karena that's the industry that we're living in today. That's the modern era. It's like that. Kalau lu nggak rilis sesuatu dengan kurun waktu yang lumayan cepat, ya you're an old news. Karena kan zaman sekarang gampang viral, gampang juga turun. Orang gampang marah, gampang juga memaafkan gitu. Tapi that's I feel like ketika lo adalah seorang musisi, you have to find the right moment to write. Beruntungnya gue adalah mungkin dari kecil karena nyokap bokap nggak ada, jadi di rumah gue nggak punya teman curhat kan. Jadi sudah terbiasa I pour my thoughts and feelings ditulis gitu. Kayak plus gue kayaknya dapat cinematic eyes dari kecil gitu, jadi kayak hidup ini adalah sebuah skenario gitu untuk gue. Jadi kalau misalnya turun dari angkot ke rumah tuh jalan tuh ada bayangan sendiri di gue kayak it's easy for me to convert anything into a song gitu loh. Terbiasa, bukan easy. Easy now jadinya. Easy now because you're used to it. The peak of the career 2019, should I say? Or today? Hari ini kalau gue. Hari ini. Who's the biggest artist do you think di Indonesia today? Tulus? Banyak ya. I would say gue nggak ngelihat numbers sih. Okay. Yang gue lihat bagaimana mereka keeping the values. Menurut gue Mbak Endah dan Mas Reza, Mas Iga, Mas Sardi. Well, you pass Iga, Mas Sardi, Endah and Reza combined, you still pass them in numbers. Tapi menurut gue bisa sampai kayak gitu is because of I learn from them too. Karena gue orang yang mungkin anak bontot juga ya, terbiasa dikasih tahu. Jadi ketika gue nggak dikasih tahu, gue akan nanya terus gitu. Oke. Gue sangat observasi juga orangnya. Iya. Kita besar di era gak enakan, Pam.
Oh gue nggak banget, gue langsung sikat gue. Jadi ketika lo nge-pass idola lo, then so be it. Yes, gue kayak karena menurut gue jalurnya beda, usaha sama rezeki itu beda. Kalau rezeki ya rezeki, numbers itu kan ya rezekinya. Yeah. Kalau usaha ya beda lagi dong. Yang gue fokusin ya usahanya aja, rezeki udah diatur. That's right. Kalau gue gitu, jadi gue nggak pernah mikir, oh dia lebih gede dari gue atau gimana. Enggak sih, gue kayak yang gue lihat pertanggungjawaban dia terhadap actionnya dia gitu dan karyanya, apakah mereka masih keeping the values over the time, walaupun kayak kemarin pandemi gitu, gue banyak ngelihat teman-teman yang usahanya gila banget just to keep the values as an artist gitu. Dan menurut gue itulah seharusnya begitu gitu, karena balik lagi ya rezeki. But when we talk about offline events gitu, kemarin kan kita sempat ditahan 2 tahun tuh Pam. Ya. Offline lu selalu rame dari kota ke kota gitu. When you walk to the stage, you see thousands. Yes. They sing to your songs. What goes through your mind? This is not about me, this is about them. Selalu gue setiap intro mulai kan biasanya gue selalu di dalam hati kayak this is not about you Pamungkas, this is about them. You're not the center of universe, they are the center of your universe. Kayak karena menurut gue salah satu pekerjaan people confused about being in the spotlight, meaning lo dicemilin semua orang gitu. Padahal that's the other way around. Ketika lo di spotlight, lo justru yang harusnya nyanterin semua orang. Bukan sebaliknya, bukan orang lain nyanterin lo. Enggak kok. Yeah. You deserve to be in the spotlight karena lo banyak angkat orang. Hanya yang besar yang angkat kan katanya. When people feel that way about your songs gitu, mereka merasakan bahwa setiap lagu lo berarti buat mereka, and then it's about them, it's not about you gitu. Yeah. Di pikiran lo adakah kebutuhan sekarang untuk memenuhi kebutuhan mereka? You get what I mean? Apakah Pasti selalu ada. Dari awal pun. Tapi bukan berarti gue harus pleasing them or everybody gitu. Karena gue sadar juga selera orang beda-beda gitu. Tapi mungkin lebih ke mesti lebih pandai dan lebih dewasa untuk mencari balance antara apa yang mereka familiar with and what I am and my values. Pasti ada tengahnya kok. Is that a reason why you write breakup songs even when you're not broken up? Enggak juga. Kalau gue kayak misalnya it could be a happy song too. Yeah. Tapi pasti ada kan semua, karena menurut gue feelings tuh muter-muter aja. Lalu hari ini happy, besok pasti sedih. Yeah. Jadi sediain aja yang nah, ya nggak apa-apa. It's everybody feels that. So gue against relate banget nih, nggak kayak semua orang pasti relate, cuma ada cara approach-nya yang beda-beda aja gitu. Perasaannya sama. Ada sebuah review Pam, if I may. Yes. This album could very well have been titled Solipsism 0.3 because it takes that word at face value and a little ease. Pamungkas's vulnerability is occasionally moving, but Birdie ultimately refuses to take off, instead wallowing in its melancholy. Ada yang bilang, lo bilang bahwa lo bikin album baru tentang pendewasaan, tapi isinya masih sedih-sedih. Bikin aja Solipsism 3 kalau gini. Ngapain lo bikin album baru gitu. I'm just reading this out of the review. What do you say? To me it's more of an anger rather than sadness. Kalau orang it appears to be sadness, ya nggak apa-apa juga gitu. Cuma if you really, what I'm trying to say in the album adalah karena mungkin gue juga di umur yang sedang transisi ya, 29 gue sekarang, baru sebulan 2 bulan. Jadi
gue seperti merasa finding out a lot of new things, kayak family, Yeah. terus pertemanan gitu, kayak it's the other side of things. Kayak oh ternyata gini ya, oh ternyata gitu ya. Terus gue jadi, nah itu yang kalau maybe I'm a sad person, maybe I am, or maybe Maybe you're gonna be old and sad, maybe. yeah, maybe, or maybe that's what essence are. You know, esensi memang selalu menyedihkan. Maybe that's the truth. I don't know, but if it appears to be sad, ya udah gitu. Yeah. It is logically solipsism number 3 karena setelah solipsism 2 ya berdi. Yeah. You know, Yeah. karena kan ya, lo nggak bisa skip prosesnya gitu. Yeah. If it still appears sad, ya nggak apa-apa. Kayak I'm not here trying to, kan nggak mungkin juga gue kayak tiba-tiba jadi orang lain. Yeah. It's in my process. Kalau habis 6 ya 7 gitu pasti. That's right. But one song in particular, to see me, to be me, to get you, and what you mean, ready for the big game now. Yeah, gitu. yeah. Sebuah lagu yang relate ke semua orang gitu ya kayak. It's like giving a fuck you in the most Yeah. calm and nicest Yeah, yeah. way gitu. Iya gak sih? You're very close to this song? Yes, ini harusnya masuk solipsism. Trust me with this, mama. Cuma, I don't think karena dulu itu angernya kenceng. Makanya nggak bisa deh, nggak gini caranya. Yeah. Karena I wanted to be a form of giving juga gitu. Jangan kayak gue lagi curhat ya gitu. Tetap harus di tengah gitu. Cuma yes, that's something that I would always wanted to say to my mom, karena kan gue anak bontot, mau sampai tua apapun kayaknya. The Little Pump. Iya, anak kecil juga, naik motor cuma boleh sampai Alpa. sampai Gapura komplek. Jadi gue kayak tolonglah gitu. Yeah. Ya gitulah. What's the closest to your heart di album ini? Purple Sigh. Okay. Purple Sigh. It's kayaknya for the past 3 years gue slowly menyadari bahwa gue punya tendensi untuk melihat diri gue kurang gitu loh. Karena mungkin dari dulu jarang ada yang muji. Kurang banyak apa, Pam? Hah? Dari dulu ya, dari sebelum dulu, musik okay. ya. Berarti 24 tahun. Gue selalu kayak di challenge gitu. Masa bisa cuma segini gitu. And I took it as something yang kayak kalau gue bikin salah selalu di highlight ya, tapi yang benernya lo nggak pernah mention gitu. Ada sisi anak kecilnya yang merasa begitu, dan itu ke bawah sampai kemarin gitu loh. Terus banyak kejadian-kejadian di dalam dan di eksternal tim yang membuat gue akhirnya berkaca bahwa enggak ya, mau nggak mau Pam, lu harus terima lu di tim ini ya, lu di barisan paling depan gitu. You have certain responsibility yang lu harus carry. Lu nggak bisa aneh-aneh, lu nggak bisa semau lo juga gitu. Hanya karena you want it doesn't mean that you have to do it gitu loh. Jadi pelan-pelan gue berkaca dan bilang ke diri sendiri, lo nggak kurang ternyata. You have a responsibility, and as a person, to me that is the highest of the highest of the highest. When you carry a responsibility, that means that lo berarti ada gunanya gitu. Dan itu signs of orang yang baik gitu. Baik, good as in good, bukan kind. Yeah. But it, you know, when you say that gitu, ketika lo salah lo dihujat, ketika lo benar, that's what you're supposed to be doing gitu. Yes. But not everyone go the right way gitu. People fuck up. Yes. Have you ever fucked up? Ya dong, harus dong. Yeah. Nah, itu Talk to me about being fucked up and getting fucked up. Menurut gue making mistake is one of the process sebagai
sebagai manusia, and that's the sign of normality gitu loh. Berarti lo masih manusia gitu. Karena menurut gue mendingan banyak salah dan dihujat daripada gue takut-takut tapi nggak ngelakuin, ujungnya nggak maju gitu loh. Karena balik lagi, mungkin gue juga orang yang keras kepala dan gue sadar betul akan hal itu. Jadi gue memang harus mendingan gue yang mentok, kepala gue kena bemper berdarah, tapi gue bangun lagi terus belajar, besok nggak kejadian lagi gitu loh. I'd rather to do that. Makanya banyak orang yang di environment paling kecil, circle paling kecil gue selalu bilang kayak jangan puji gue ya gitu. Jangan, lu harus selalu ingetin gue, kasih tau gue mana harus kemana gitu. It's not easy, tapi it's not easy being you. Tidak mudah menjadi pamungkas yang terjadi sebuah kesalahan. Satu dunia melihat, satu dunia menghujat, sosial media bergetar, notifikasi nyala terus, dan tidak semuanya positif. When you go back in your room, you lie down in your nice beautiful house, maybe have some wine, maybe something gitu, tapi that rings on your phone gitu. What goes through your head? Gue pasti refleks sih. Biasanya gue kayak, wih, belajar lagi nih gitu. It's a sign of berarti setelah ini gue sedang disiapkan untuk yang lebih berat gitu. Gue ngelihatnya. Lo jalahin diri lo sendiri? Oh pasti dong. Pasti. Cuma gue gak pernah berlarut akan hal itu. Gue selalu terbiasa. Because I'm a very logical person. Jadinya gue kayak, oke, kalau gue salah di situ, berarti kalau gue trace back, mana yang gue skip dari prosesnya. Karena menurut gue kalau resultnya masih ada salahnya, berarti di prosesnya yang salah gitu. Di mana? Kayak misalnya solipsism yang cover misalnya ya. Kalau di trace back, ke skipan prosesnya adalah kita buru-buru bikin sebuah desain, mau rilis karena pandemi kan. Saat itu harusnya Southeast Asia Tour, cuma cancel. Terus gue merasa kayak, karena abang gue yang drummer kan manajer tournya, dia sampai cabut kantornya, cabut kantor hanya untuk si Southeast ini. Kita udah booking 50% di venue sana, nggak jadi, cancel. Terus the look of his face, man, gue kayak, nggak bisa nih gue kayak gini gitu. Gue harus melakukan sesuatu supaya karena it's a big decision untuk dia. Dia udah punya istri, udah punya anak. Dia bilang kayak, gue cabut dan kerja di sini gitu. Terus nggak jadi. Terus gue sebagai, dan merasa orang yang paling di depan barisan, gue kayak I have to do something about this. Sebenarnya kan niatnya bener gitu kan. Cuma mungkin anak bocah, wah panik, skip proses terus gitu. Terus jadinya gue belajar, oh ya berarti it's important to be composed. If I may ask gitu. Do you learn from your mistakes? Iya dong. But your mistakes happen again. No, not particularly in the same genre karena. Exactly, yeah. Especially, you talking about Birdie kan? Yeah. Ya. Kalau Birdie di pandemi, gue kayaknya udah belajar kayak udah lewat masa kayak dimasukin ke hati gitu lah apa yang orang ngomongin. Kayak angernya udah nggak ada. Kayaknya udah semuanya ke album gitu, angernya. Jadi kayak ya gue bagus dan gue jelek, orang juga kalau memang mereka nggak suka ya akan ngomongin yang jelek juga gitu. Kalau ketika di mereka masih banyak muatan negatif, mau sebagus apapun gue, seperfect apapun pasti ada salahnya. Di mereka akan cari itu. Rasanya apa, Pam? It's your biggest day gitu. It's your biggest day, lo ngeluarin album gitu. Gue malah ngeliatnya gini, ini rezeki lagunya. Ya nggak apa-apa. Berarti gue nganggapnya future fun aja. Iya, kayak I don't give a fuck about people. Yeah. It's an opinion gitu loh. Dan comparing to yang dukung pun lebih banyak. Jadi gue kayak not that I'm being ignorant, tapi gue juga kayak oh ya, gue take notes on it. Oh berarti
next time gue make sure lebih gini lagi, lebih gini. Karena kan kayak lu pergi ke daerah yang lu belum pernah pergi sebelumnya, terus kayak lu ngeraba-raba. That's exactly what it feels. It feels like the first day of school. Lu kayak bener nggak ya baju gue? There's no theory to being a musician. There's no theory Enggak to lah. being in the industry. Enggak, dan this is a new era dan bisa dibilang. Dan gue muncul out of nowhere, tiba-tiba gue pun nggak tahu kok bisa-bisa deng gitu kan. Terus I have to adapt, I have to learn all these things, I have to keep going. Terus kayak it's everything all at once. Yeah. Persis kayak hari pertama sekolah, kayak ini pelajarannya kayak gini, berteman, ini guru, ini ternyata ada ini. Terus kalau jeblos ya gue malah bagus sih, karena menurut gue kalau gue ngejeblos aneh banget lah. Sayangnya Berarti bukan pionir ya? Sayangnya gurunya banyak banget di Twitter dan di Instagram. Solipsism, right? Wait, why are you now able to say bahwa itu sebuah bental gitu? You don't feel attacked anymore? Gue enggak. Karena menurut gue they got the point. Orang-orang yang berbicara mau yang baik dan mau yang buruk, they have the rights to have an opinion. And I think I am wise enough untuk bisa place myself in their shoes. Yeah. Cuma gue kayak berpikirnya, am I one of those people? If I were in their shoes, gue mungkin akan, misalnya ada gitu ya anak baru yang salah gitu, gue pasti akan mendingan nyamperin dia gitu, bro, ini loh, lu salah di sini gitu. Bukan ngasih tahu bahwa lu goblok. I would do that, and if somebody do that to me, I would appreciate it a lot more. Karena menurut gue, kalau memang ada yang gimana ya, yang tinggi nunduk, bukan yang pendek jinjit gitu loh. Iya. Gak bisa juga. Yang kita nggak tahu, jadi harus dikasih tahu. Dan daripada lu dengan muatan negatif, lebih baik disamperin. Kalau gue gitu mikirnya. Tapi I respect the bravery untuk mereka confront me about it, which I appreciate it. Well, is it bravery though? Is it bravery when it's not in front of your face? Oh, that makes sense. Yeah, I don't know what it is. Bisa ya gue mencoba positif aja nih kan. Yeah. I don't want to talk bad about people, cause that's not who I am. Tapi menurut gue dengan mereka come up with that, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Yeah. Toh abis itu profile picture-nya jadi bukunya kan. Jadi laku bukunya, ya alhamdulillah. Ya gue kayak, ya nggak apa-apa. It's the beauty of community. That's hanya right. Yang dekat yang bisa bergesekan. Last, I've got the whole world on my shoulders. Yes. Things are different now. I'm older. Yeah, that's basically me saying, ya gue terima bahwa this is my life now gitu. Karena kan berat kan di gue tuh kayak speaking cewek pun susah ya. Iya kan? Lu DM dikit, orang tuh nanggepnya bisa beda gitu. Kayak people tend to see me as an object. Kayak udah ada ekspektasi bahwa Pamungkas harusnya baik dan benar dan ini dan itu. Dan ketika gue being nice, katanya overly friendly or something. Jadi kayak sulit ya. Kayak I have to really know the boundaries. I have to really understand. That can take you to a whole different person, tapi Pam. Iya, maka itu it's very hard to stay grounded. Makanya I am very thankful to have the people that surrounded me hari ini gitu, karena mereka selalu membuat gue merasa, ya lu masih 27 tahun, Pam, lu masih 28 tahun. Ya jadilah normal gitu loh. Enggak apa-apa. Mas Kamil salah satunya yang selalu manajer online gue yang selalu kayak, lu kalau ada bingung lu kabarin gue ya gitu. Kayak setiap ada yang nyerang gue, kayak gue ke rumah lu ya, kita main PS ya gitu. Sense of
gue bisa menjadi human being gitu loh. Hmm. Kan penting ya, karena kalau nggak staying grounded, gue juga pasti nggak bisa bikin lagu. Kalau gue pemikirannya kan gue udah millions, harus gini, harus Jadi gitu. Kanye. Iya, jadi kayak mana ya karyanya gue juga nggak tahu, dan I don't wanna do Udah that. gak ada yang jujur jadi Jadi kurang genuine gitu. Sementara album gue aja bilangnya walk the talk, harusnya kan gue ngejalanin. harusnya gue menjalankan apa yang gue omongin juga. Tanggung jawab terhadap karyanya juga tetap harus dipikirin, dan that's what I am trying to do every day sekarang kayak ya udah, ini tanggung jawabnya, jalanin. Kalau lu merasa lu nggak bisa, ya berarti lu belum cakap gitu. You're not able, berarti lu nggak pantas dapetin ini semua. Jadinya kan sebenarnya menjalankan apa yang seharusnya dijalankan adalah bentuk bersyukur, karena gue dikasih banyak banget juga gitu. I am able to be where I am today. Cara paling baik bersyukurnya adalah ya tetap disiplin sama diri sendiri, tetap grounded, tetap mikir ya emang gue jamet, emang Jawa. Emang lu pernah main di trans. Tempe orek. Iya. Tetap gitu loh. Jangan sosok tiba-tiba kayak mana. Nggak akan jenuh juga. Karena menurut gue ada beberapa persen, walaupun mungkin sedikit, the fact bahwa gue hari ini bisa di sini ya karena gue suatu waktu cukup berani untuk jujur bahwa ya inilah gue gitu. I have to continue do that, bahwa apapun update-nya, growth gue sampai mana, harus ada persenan itu untuk seakan-akan tantangin hidup bahwa ya gue begini. Kejujuran dengan diri sendiri. That level of honesty seharusnya selalu ada di situ. Kalau misalnya ada orang yang nggak terima, ya it's okay menurut gue. I'm not here for anybody anyway. Mengutip postingan Instagram lo kemarin, apa I listen to underground music, I think I'm cool. if you're cool then do that gitu. Iya, nggak apa-apa. Di DSPC itu juga banyak kok musik lainnya bisa lo dengerin. Bener. Kayak But that gives me, I was about to end this podcast, cuman that's my question now. Why do people unlike you then? You're just being honest with yourself? kayaknya gini, I have a theory. A theory on why people don't like Pamungkas. Yes. Historically, sesuatu yang menjadi tren, sesuatu yang cool, sesuatu yang keren, selalu minoritas. Right? Yep. Back in the day, ketika everybody kayak rambut ke belakang, Elvis, ada Beatles ke depan, minority awalnya. It blows people's mind, kayak wow, kayak alien kalian, Beatles gitu kan. Elvis leather, dia suit and tie. Terus orang kayak wah gila keren banget, and then gede become major, jadi majority people kesana gitu. Bob Dylan keluar kan, ya santai aja, jadi kayak lu gini kan, santai aja, pakai kemeja doang, pulang kantor, sepatu pun nggak bagus-bagus banget, orang kayak wow ini keren, jadi major lagi. Terus Beatles habis itu warna-warna, bulu-bulu apa-apa, itu jadi minority lagi gitu. It's always that menurut gue. So where do you position yourself? Why is it that people don't like you then? Karena mungkin di awalnya gue minority gitu. Jadi ada some people yang bilang wow, bahasa Inggris semua ya, berani lo gitu. Keren loh, di situ tepuk tangan tuh di orang situ. Tuh. Yeah. Terus ketika semua orang agree to that, ada juga, karena menurut gue butuh juga ya orang-orang yang selalu apa tuh namanya ya, craving for new invention. Karena kalau nggak gitu negara kita nggak maju kan. Hanya orang-orang yang protes itu yang bikin negara kita maju menurut gue. Dan memang butuh. Nggak ada yang protes ya, namanya negara berkembang harus ada yang nggak keren, yang keren ini. Harus ada yang gitu. Nah itu menurut gue kenapa ada tetap orang yang nggak suka gue, ya karena memang butuh. Harus lah, kalau nggak, kalau nggak selama lu walk the talk. Iya, selamanya kecil lo nggak punya Mas Kamil, lo nggak punya siapa. Dan kalau nggak ada banyak musik-musik yang
keren baru rilis hari ini pun juga nggak akan ke notice gitu loh. Kalau semua orang into my music, gue juga nggak setuju juga karena there's so many good music yang gue juga suka kebetulan gitu loh. Ya seharusnya begitu. Music is community man. Seharusnya kita ya udah. It's the beauty of not agreeing. Iya. Is this the best one yet, Berdi? So ya pasti latest album selalu gue bilang. Selalu lo bilang the best one yet. Gue bangga bisa seberani itu terhadap diri sendiri, kepada diri sendiri untuk kayak kembali tour keliling Asia Tenggara. Agustus ya mas. Agustus 2. Agustus dan sampai Desember Indonesia ya rencananya. Indonesia sampai Desember. It's not gonna be big sebetulnya karena balik lagi kita hanya mencoba mengetuk pintu kayak Flying Solo Tour dulu kan. Kita pertamanya di Jakarta, ketuk pintu Jogja, Surabaya, kenalan, Kulon lah ya. Sekarang pun melakukannya ke Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura. Karena by data pendengarnya ada gitu loh. Nggak juga agak ngasal, nggak gitu juga. Kita based on data. Gue nggak expect 40.000 orang juga. Kayak 80 orang pun gue udah happy gitu. Yang penting kita kenalan. Kalau gue sih lebih kesana niatnya. Terus album 4 pun kan kayak album 1 ya. Triangle kan. Trilogi. Kalau udah 1 harus sampai 3. Ya 4 ya segitiga yang baru gitu. Jadi memang it does feel like debut album lagi gitu. Beautiful. That's how it's supposed to feel like. And I hope apapun yang lo sampaikan hari ini, it answers a lot of questions. Semoga. It answers a lot of questions that people ask about you and also about themselves. Yeah. About why. That's deep. Exactly. It's like, why do I not like this guy? Gitu. Yeah. It's that has to be answered because you know, you don't know how it feels to be the guy. Yeah. You're not the one that's going from one place to the other. Lo harus mau, you have to please thousands of people and then go back to your damn stupid tweets gitu. That's painful gitu. Lo habis memuji ribuan orang, pulang-pulang gak dipuji balik tuh kayak anjing. Yeah, betul. It's such a painful feeling, and that's why I respect you, and that's why I listen to your music, and that's why I texted you. I said bahwa Berdi adalah sebuah album. I personally think that it's really raw and it's true to your feelings. So congratulations. Terima kasih. And thank you for doing this. Thank you for having me on your YouTube account. Jangan lupa juga di YouTube Makna Talks ada Berdi full album. Live session. Anything else you want to add? I hope everybody is having a good day. Lalu, keeping it going to your life. Keep growing. Yeah. I don't know. Good vibes only. Gak cocok. Gue Yas Lawrence. Saya Pamungkas. Terima kasih banyak. Thank you for doing this. Bye bye everyone. Thanks, Bob.